Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Nas'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Astaghfirullahaladzim. Nas'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Astaghfirullahaladzim. Nas'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai malam hari ini Allah telah memberikan kepada kita nikmat umur sampai pada tanggal 27 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kita sampai Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggal 27 ini kalau kita baca tafsir Fidalil Quran merupakan salah satu tanggal bulan suci Ramadan yang agung, yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tanggal 27 Ramadan itu merupakan hitungan-hitungan para ulama salafus soleh, di mana tanggal 27 Ramadan, tanggal 21 Ramadan, khususnya 27, 21, bulan-bulan yang anjil yang lain, di mana diturunkannya Lailatul Qadar. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dengan mohon ampunan yang besar, yang banyak terus kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan ampunannya dan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang besar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat, yaitu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Umat-umat terdahulu, kalau kita baca Al-Qur'an, kisah-kisah dalam Al-Qur'an, umat-umat dahulu itu ada yang usianya 1000 tahun, ada yang ratusan tahun. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bana sittin wa sab'in, antara 60-70. Bahkan banyak yang dipetik oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum usia 60 tahun. Tidak sedikit ulama-ulama besar pun usianya masih muda meninggal. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya 60-70 tahun, tapi ratusan, mungkin bahkan ribuan tahun. Kenapa? Itulah Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1 tahun 12 bulan, kalau 1000 bulan kurang lebih 830 tahun. Subhanallah. Kalau kita dapat 1 kali Lailatul Qadar, usia kita nilainya di sisi Allah mungkin sekian. Bagaimana tiap tahun dapat Lailatul Qadar? Masya Allah, mungkin terus usia kita, hakikatnya nilainya di sisi Allah begitu panjang. Nilainya karunia Allah kepada umat Nabi Muhammad mudah-mudahan kepada kita sekalian begitu panjang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar itu yang harus kita pahami bukan dari segi fisik. Kalau orang awam melihat dari segi fisik, malam Lailatul Qadar katanya saya dapat Lailatul Qadar, kenapa? Ada cahaya yang terbang, padahal mungkin itu senter atau ada sesuatu yang aneh.
yang harus kita pahami dalam Fidhailul Quran dari yang bersifat metafisik. Pertama kali, manakala seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, akan mendapatkan ketenangan pada dirinya, kenikmatan hidup, kesejukan hidup, semakin mantap, semakin yakin akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan melahirkan ketenangan. Kalau jiwanya tenang, pikiran tenang, yakin kinerjanya pun akan mantap. Dan itu kesuksesan. Bukan dari sisi materi. Berapa banyak orang yang materinya banyak tapi tidak tenang hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, khususnya mungkin malam ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar dan bertepatan mudah-mudahan pada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sehingga lahir pada diri kita ketenangan, kenikmatan, kemantapan jiwa. Kemudian hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar disebut juga tadi malam yang agung, malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mudah-mudahan bukan hanya kita sebatas membaca, lebih daripada itu, mudah-mudahan kita membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dengan lahir pada diri kita bayyinat, penjelasan-penjelasan dia Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan. Makanya dinyatakan apa? Al-Quran itu hidayatullahi li ahlil ardi, hidayah Allah bagi penduduk bumi. Mudah-mudahan bagi kita dengan Lailatul Qadar ini semakin yakin kita jemput hidayah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat fisik, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dengan keyakinan yang mantap juga akan lahir Furqan. Furqan itu bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Hasil dalam jiwa kita melahirkan filter yang mantap. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Rasanya tidak enak kalau kebatilan itu. Rasanya tidak enak sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak senang, Allah murka. Tetapi hati dan pikiran kita selalu keberpihakan pada hidayah Allah Subhanahu wa taala, keberpihakan kepada yang baik, keberpihakan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan Lailatul Qadar itu akan mengalahirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa bangun di malam hari pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena iman dan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini mengampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yakin betul Rasul pun menyatakan pada hadis yang lain, awaluhu rahmah wa asatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Dan akhir sekarang ini fi asril awakhir, pembebasan dari neraka. Kenapa? Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan itu kesuksesan. Pandangan Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan bukan dari sisi materi saja. Ternyata kesuksesan, kata Allah Subhanahu wa taala, orang itu akhirnya dibebaskan dari api neraka alias masuk surga.
Itulah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, entah kapan usia kita akan dipungut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya pun tidak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk al-mughayyabat. Wa fi ayyi ardin tamut, ke dalam Al-Qur'an. Di mana kamu meninggal kamu tidak tahu itu. Di bumi mana kamu meninggal tidak tahu, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pasti sukses. Orang yang faiz, orang yang sukses, orang yang juara. Mudah-mudahan akhir Ramadan ini sampai akhir Ramadan kita ini mendapatkan prestasi faiz, kesuksesan. Sungguh dia sukses. Kesuksesan pandangan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada ayat tadi dinyatakan adalah orang yang akhir hayatnya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita ini malam ini dan sampai nanti terakhir bulan suci Ramadan, terus sampai bulan Ramadan akan datang diikuti dengan keistiqomahan, lahir orang-orang yang sukses, lahir orang-orang meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah, dibebaskan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, surga dunia, surga akhirat. Mudah-mudahan demikian dari saya. Al-afum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.